Diabetes mellitus mungkin merupakan dua kata yang sudah tidak asing kamu dengar, baik dari tenaga kesehatan, media elektronik, ataupun media cetak seperti poster atau pamflet promosi kesehatan. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar penyakit yang biasa disebut dengan kencing manis atau gula darah tinggi ini? Gula, kegemukan, usia lanjut. Mungkin ada sebagian informasi yang kamu bayangkan itu benar, dan sebagian lagi perlu diklarifikasi ulang terkait faktanya. Pada video ini, kita akan bersama-sama mengupas secara ringkas terkait diabetes mellitus yang bukan sekedar kata-kata manis. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah atau hiperglikemia. Secara umum, diabetes mellitus ada yang tipe 1, tipe 2, gestasional, maturity onset diabetes of the young, dan sekunder. Diabetes mellitus tipe 1 disebut juga diabetes mellitus yang tergantung insulin. Maksudnya, pada tipe ini, diabetes terjadi karena terjadi gangguan produksi insulin dari dalam tubuh, sehingga membutuhkan insulin dari luar. Biasanya terjadi pada usia muda di bawah 30 tahun. Diabetes mellitus tipe 2 disebut juga diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin. Maksudnya, pada tipe ini, mungkin saja tubuh penderita masih dapat memproduksi insulin sendiri. Namun, kinerja insulin tidak dapat optimal yang disebabkan berbagai faktor yang kita kenal dengan resistensi insulin. Sehingga yang seharusnya insulin dapat mengatur kadar gula darah, fungsinya malah menjadi gagal dan menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Pada kondisi yang parah, hal tersebut dapat merusak pankreas, organ yang memproduksi insulin. Sehingga, pada kondisi lanjut, bisa saja penderita tipe 2 membutuhkan bantuan insulin dari luar. Hampir semua hal yang terlalu berlebihan dapat berdampak negatif, termasuk kadar gula darah. Kadar gula yang melampaui batas pada darah dapat menyebabkan peningkatan kekentalan darah, stres oksidatif, menurunkan fungsi imun, mengganggu keseimbangan hormonal yang mempengaruhi 8 fungsi organ atau sistem organ utama, yaitu otot, neurotransmitter pada saraf, ginjal, saluran cerna, hati, sel lemak, pankreas dalam regulasi insulin dan glukagon yang dikenal dengan ominous octet. Terjadi peningkatan penderita diabetes mellitus dari 108 juta pada tahun 1980 menjadi 422 juta pada tahun 2014 di seluruh dunia. Apabila tidak terkontrol dengan baik, diabetes menjadi penyebab utama dari kasus kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan komplikasi dari luka. Ternyata, seiring dengan pola hidup sedenter atau minim aktivitas fisik dan pola makan yang kurang baik, diabetes mellitus tidak hanya diderita oleh kalangan usia tua saja. Peningkatan risiko diabetes mellitus mulai terjadi pada usia 18 tahun ke atas. Pada tahun 2014, 8,5% orang di atas 18 tahun menderita diabetes mellitus. Kalau berdasarkan tipenya, diabetes mellitus tipe 1 biasanya terjadi pada usia kurang dari 30 tahun, dengan persentase 5-10% dari seluruh penderita diabetes mellitus. Sedangkan pada kasus tipe 2, sering terjadi pada usia di atas 30 tahun, dengan persentase 90-95% seluruh penderita diabetes mellitus. Di antara penderitanya, 80% mengalami obesitas. Jadi, diabetes mellitus tidak hanya terjadi pada orang dengan usia tua saja.
Secara garis besar, faktor risiko diabetes mellitus dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat kamu ubah dan faktor risiko yang dapat kamu ubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah diantaranya adalah faktor genetik, usia di atas 45 tahun, dan riwayat diabetes pada masa kehamilan. Sedangkan faktor risiko yang sebenarnya bisa kamu perbaiki untuk mencegah diantaranya obesitas atau overweight, kebiasaan makan fast food, tinggi gula, tinggi lemak, merokok, rendahnya aktivitas fisik, penggunaan obat steroid tidak sesuai indikasi medis, alias yang dibeli sendiri tanpa rekomendasi dari dokter, dan hipertensi. Dari hal tersebut, sebenarnya kita dapat mengambil poin dengan memaksimalkan upaya pencegahan, dengan menghindari faktor risiko yang sebenarnya dapat kamu lakukan sebelum terjadi. Pencegahan dilakukan sejak dini, jangan tunggu nanti. Semanis apa diabetes mellitus? Yang jelas tidak semanis kamu. Dan tertawalah dengan alami. Hahaha. Semanis apa sih darah kita dikatakan diabetes mellitus? Tentu saja hal tersebut bukan dinilai dengan menggunakan indera pengecap kita, melainkan dengan alat khusus pengukur gula darah. Sampel darah yang dibutuhkan secara umum terdapat dua jenis. Dapat melalui darah kapiler dengan cara menusukkan jarum halus di ujung jari kamu untuk mendapatkan sampel, atau dengan plasma vena, darah kamu diambil sedikit dengan menggunakan alat melalui pembuluh darah vena kamu. Normalnya, kadar gula darah dari sampel kapiler adalah kurang dari 90 mg per desiliter, sedangkan dari plasma vena adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Apabila gula darah sewaktu bernilai 200 mg per desiliter ke atas, maka kondisi ini terjadi pada kasus diabetes mellitus. Atau, apabila gula darah puasa bernilai 126 mg per desiliter ke atas dengan sampel plasma vena, atau 100 mg per desiliter ke atas dengan sampel darah kapiler, maka kondisi ini terjadi pada kasus diabetes mellitus juga. Disclaimer, pengetahuan ini bukan menjadi patokan untuk mendiagnosis diri sendiri ya. Tentu saja harus ada pertimbangan klinis dari dokter untuk mendiagnosa dan memulai pengobatan. Yang sebenarnya tidak sesimpel dari pengukuran kadar gula darah saja. Misalnya, diperlukan pemeriksaan HbA1c, profil lemak, fungsi hati, dan lain-lain. Karena ini sekedar salah satu dari pemeriksaan penunjang yang harus dianalisa lagi berdasarkan berbagai aspek. Pendekatan terapi dari satu pasien dengan pasien lain tidak ada yang persis sama. Seperti kata pepatah atau orang tua kita, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maksudnya, lebih baik mencegah sebelum sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau sudah terjadi bagaimana? Tetap kita berusaha untuk pengobatan. Mencegah dan mengobati sama baiknya sesuai dengan kondisi. Ibaratkan, hati yang terluka dan perlu diobati. Hahaha. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah adalah dengan menghindari faktor risiko yang telah disebutkan tadi. Diet gizi seimbang merupakan satu di antara kunci dengan kebutuhan kalori sesuai berat badan ideal, kondisi penyakit penyerta, dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pelatihan jasmani dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 hal, yaitu frekuensi, intensitas, durasi, dan jenis latihan. Frekuensi olahraga sebaiknya dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali per minggu. Intensitas yang dicapai adalah ringan dan sedang, yaitu 60-70% maksimum heart rate. Durasi setiap sesi antara 30-60 menit.
Dan jenis latihan yang disarankan adalah aerobik untuk meningkatkan kemampuan kardiorespirasi seperti jalan, jogging, berenang, dan bersepeda. Yuk, kita mulai nyicil olahraga dari sekarang. Semampunya saja dulu, lama-lama nanti terbiasa. Hitung-hitung, investasi kesehatan diri. Bagi yang sedang menderita diabetes mellitus, jangan khawatir. Masih ada kok cara untuk mengontrol penyakit ini. Di antaranya dengan melaksanakan 4 hal, yaitu terapi gizi medis, pelatihan jasmani, berobat teratur, dan rutin melakukan cek kadar gula darah sesuai anjuran dokter. Dari video ini, kita dapat belajar dan mengambil pesan kehidupan bahwa yang manis memang menggoda, tapi belum tentu baik untuk kesehatan. Apabila video dari channel Pro Renata ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share kepada yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa klik like apabila kamu suka dengan konten ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam sehat untuk kita semua.